Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi, oleh karena kemurahan Tuhanku ada. Karena kemurahan Tuhanku ada. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi, oleh karena kemurahan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami bersyukur Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kebaikan-Mu, kami ada seperti hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami hidup karena kemurahan-Mu. Kami hidup karena kebaikan-Mu. Kami ada semua karena pertolongan yang Tuhan beri. Pemeliharaan Tuhan yang beri. Semuanya Tuhan, Engkau baik. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, malam hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami bisa mengerti. Telinga yang bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini, tetapi hanya kuasa-Mu yang bekerja, menyelimuti kami, kuasa-Mu yang bekerja menjamah setiap kami. Biarlah persekutuan kami malam hari ini, karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, maka persekutuan kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Ya, dibuka ininya. Jangan di-mute. Ya. Shalom semua. Dengar ya. Shalom. Ya. Jadi untuk malam hari ini saya diberi mandat sama Pak Yo untuk juga menyampaikan firman Tuhan, karena memang kita belajar hari ini. Saya akan kirim, sudah tahu kan materi yang sudah diberikan ya. Nanti saya kirim ini nih, saya kirim ke, sebentar ya Bapak Ibu. Ya, materi yang malam hari ini, apakah suara saya jelas? Yes. Oke, puji Tuhan. Kunci sukses yang pertama. Jadi kunci sukses yang pertama saya akan bacakan firman Tuhan. Ya. Bahwa kalau ayat hafalan yang kemarin, karena kemarin tidak ada, maka ayat hafalannya kita keep dulu ya. Jadi firman Tuhan malam hari ini tentang kunci sukses. Saya akan bacakan. Setiap orang mempunyai keinginan untuk hidup sukses. Apalagi pada saat seperti sekarang ini, di mana wabah COVID-19 membuat kesehatan dan perekonomian tergoncang. Allah merindukan setiap anak-anaknya tetap sukses. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, maaf nih, ada gangguan dikit. Ya, sekali lagi, bahwa Allah merindukan setiap anak-anaknya tetap sukses. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, karena Allah selalu merencanakan masa depan yang cerah. Sekali lagi, Allah selalu merencanakan masa depan yang cerah bagi setiap anak-anaknya. Jadi juga dikatakan di dalam Amsal, ya, dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini saya senang sekali nih. Dari dulu saya mengenal Tuhan Yesus waktu masih sekolah, senang dengan ayat ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wow, luar biasa. Tidak pernah akan hilang. Saya akan lanjutkan ya. Jadi Allah tidak pernah merancangkan kita untuk gagal, tetapi untuk selalu sukses.
Tetapi dalam kenyataannya, banyak anak Tuhan yang gagal dalam menjalani hidup ini. Hal ini terjadi bukan karena kesalahan Allah. Sekali lagi, hal ini terjadi bukan karena kesalahan Allah, tetapi pada manusianya. Sebab untuk sukses harus ada bagian Allah. Satu, untuk sukses ada dua bagian, yaitu bagian Allah dan bagian kita. Sekali lagi, untuk sukses itu ada bagian Allah dan bagian kita. Ya. Jadi, seringkali bagian yang harus kita lakukan itu tidak kita jalankan dengan baik, sehingga kita menjadi gagal. Contoh, kalau kita hidup bermalas-malasan, tidak mau kerja keras, mau hidup santai-santai, semacam ini, maka mungkin bisa orang itu tidak akan berhasil. Bukan Allah yang membuat kita gagal, ya, bukan Allah yang membuat hidupnya orang itu gagal, tetapi orang itu sendiri yang membuat hidupnya kegagalan. Kita harus bersemangat untuk menjalani hidup ini. Ya, sekali lagi bahwa ada dua bagian untuk menjadi sukses, yaitu bagian Allah dan bagian kita sebagai manusia. Nah, kalau gagal, itu bukan kesalahan Allah, tetapi koreksi kepada kita. Ada sesuatu yang apa ya, yang menghalangi kesuksesan itu menjadi bagian kita. Nah, ternyata ada kunci. Tadi kita belajar tentang kunci orang sukses. Nah, di sini kita belajar ada 3 ya. Ada 3 kunci orang sukses. Yang pertama adalah jujur. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, sekali lagi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi yang pertama adalah kunci sukses adalah jujur. Nah, jujur. Nah, bagaimana jujur ini ya? Beberapa orang mempunyai pendapat bahwa kalau hidup selalu jujur tidak akan mendapat rezeki. Ya, jadi kadang-kadang jangan jujur-jujur nih, gitu ya. Kalau kita ada mesti anggapan orang itu jangan jujur deh. Jangan jujur Pak ya di sini ya. Jadi bohong-bohong dikit bolehlah, nggak masalah. Yang penting bisa menghasilkan uang. Nah, pendapat ini tidak benar. Pasti kita pernah dengar ya. Pasti kita pernah dengar. Betul nggak? Betul. Ya, pasti kita dengar. Udah, kita bohong-bohong dikit sih nggak masalah lah. Itu. Ya, yang penting kita dapat untung gitu. Pendapat ini tidak benar sebab Allah memberkati orang-orang yang jujur. Bahkan Allah suka bergaul dengan orang jujur. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Amsal 3 ayat 32, karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan jujur, tetapi orang jujur, ia bergaul erat. Berarti jujur itu sangat diperlukan, salah satu kunci sukses. Karena Tuhan senang. Bagi Tuhan orang yang sesat, yang curang, yang dolat-dalit, yang suka tidak bisa dipercaya ya, mulutnya itu bagi Tuhan adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan jujur ia bergaul erat. Berarti Tuhan itu senang banget bergaul dengan orang yang jujur. Orang yang apa adanya di hadapan Tuhan juga. Jadi cara-cara yang
yang Tuhan suka, yang Tuhan mau bergaul, yang Tuhan mau dekat dengan anak-anaknya adalah syaratnya salah satunya adalah anaknya itu jujur. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu seringkali kita bingung apakah kita harus jujur atau bohong. Nah, ini sering gini. Ini sering sekali kita perhadapkan pada situasi seperti ini, ya. Kita bingung nih, aku harus jujur atau aku bohong. Sebab kalau aku jujur, kita akan mendapat marah. Kadang-kadang begitu kan. Sedangkan kalau orang bohong, jadi lebih aman, tidak kena marah. Tetapi kita harus ingat, ada Tuhan yang melihat kehidupan kita dan kebohongan suatu kali akan terbongkar. Jadi alangkah baiknya, nih, kenapa? Kadang-kadang sekali lagi, kita sering diperhadapkan pada kondisi harus memilih. Aku mau jujur apa bohong? Kalau jujur dampaknya bisa saja dia membenci, bisa saja kena marah, bisa saja, nah, ada hal-hal yang ditimbulkan dengan jujur itu. Nah, jadi alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya, ini kok hilang lagi nih. Bentar ya Pak. Bentar. Kok jadi hilang ini? Nggak hilang kok, Bu. Ini, saya yang hilang ininya. Materinya jadi hilang. Ini hilang. Tagnya contekannya hilang. Materinya ini nih. Jadi sambil ini ya. Jadi tadi kita tadi singgung bahwa kadang kita diperhadapkan untuk menentukan saya mau bohong atau enggak. Ya, kalau bohong dampaknya bisa marah, bisa dibenci, bisa tidak disukai, bisa saja meninggalkan kita dan sebagainya. Pasti berdampak. Pasti dengan seperti itu pasti berdampak. Ya. Karena apa? Selalu berisiko, setiap tindakan kita selalu berisiko. Ya. Nah, oke. Jadi kalau kita mau ambil contoh yang tadi itu, alangkah baiknya kalau kita tetap jujur. Nah, berarti kondisi apapun jujur dan mohon pertolongan Roh Kudus. Jujur dalam arti ini minta hikmat dari Tuhan supaya pada waktu kita menyatakan kejujuran, sekali lagi, pada waktu kita menyatakan kejujuran adalah waktu yang tepat dan kondisi yang baik sehingga semuanya berjalan dengan baik. Karena kenapa? Kejujuran dibutuhkan untuk pasangan yang akan menikah. Tidak hanya yang akan menikah, tetapi yang sudah menikah pun juga perlu kejujuran. Jadi, bagaimana kita tahu ya, kebohongan ini biasanya itu seperti lingkaran. Sekali berbohong, akan ditutupi kebohongan lagi. Ditutupi kebohongan lagi untuk menutup kebohongan yang sebelumnya, supaya tidak ketahuan. Jadi, dengan kebohongan yang pertama, kita dibikin untuk menutupi supaya nggak ketahuan nih, bohong lagi. Nggak ketahuan lagi, bohong lagi. Jadi seperti lingkaran setan udah. Seperti ini. Jadi kita bagaimana dibutuhkan bahwa kejujuran itu sangat penting banget. Di dunia kerja pun juga dibutuhkan kejujuran. Di kehidupan kita sebagai suami istri juga harus ada kejujuran. Kejujuran di dalam kerja, ya nanti ada juga disebutkan di situ bahwa kejujuran itu dibutuhkan tidak hanya untuk suami istri yang akan menikah, tapi yang sudah menikah di dunia kerja, di dalam kehidupan bermasyarakat juga antara anak dan orang tua dan anak. Nah, jadi memang di aspek apapun kejujuran itu memang harus ada. Dan itu adalah hal yang sangat dibutuhkan. Jadi suami istri juga harus jujur.
Jadi suami istri juga harus jujur. Kalau mau menikmati hari-hari yang baik, anak kepada orang tua juga harus jujur. Nih, tadi ya. Supaya di kemudian hari jadi baik adanya. Ya. Jadi satu, jujur diperlukan di dalam kita berkomunikasi dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, berhubungan dengan siapapun. Nah, jadi ini perlu sekali kejujuran. Yang kedua, ya, jadi tadi ya, satu ya, kejujuran. Kita mau ambil komitmen selalu hidup jujur. Karena apa? Allah suka bergaul dengan orang yang jujur. Amin. Sekali lagi, satu syaratnya tadi adalah jujur. Tidak hanya bermanfaat buat kita, supaya dipercaya orang, dampaknya ya, tetapi Tuhan juga sayang sama kita. Karena kita jujur. Ini gimana nih? Ciing ini telepon ini Ciing. Bentar ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, ini dampaknya juga ya ini tadi ya. Tadi jujur, yang kedua menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Di Amsal 28 ayat 20. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang dapat dipercaya adalah orang yang dapat melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga tidak mengecewakan orang yang memberi pekerjaan atau tanggung jawab tersebut. Memang tidak mudah untuk mencari orang seperti ini. Dapat dipercaya. Kenapa? Karena dia bisa melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan itu dengan baik. Dan ini nggak gampang memang. Jarang kita temukan. Ya, tidak mudah orang seperti ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi teladan. Nah, yaitu orang-orang yang bisa dipercaya oleh atasan ya, dan khususnya oleh Tuhan. Jadi ini berhubungan dengan kepercayaan ini, orang yang bisa dipercaya adalah ada satu firman Tuhan, setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara besar. Diberi tanggung jawab sederhana, dia bisa melakukan dengan baik, otomatis kita juga akan memberi kepercayaan yang lebih lagi untuk orang itu. Di dunia kerja juga demikian, bukan? Anak-anak juga, kalau diberi tugas namanya, umpamanya dalam sekolah juga begitu, dia bisa mengerjakan perkalian yang sederhana. Pasti akan diberikan juga perkalian yang lebih lagi di atas yang sederhana ini. Kalau sebagai guru ya, halo Bu Fola ada nggak nih? Ada, biasanya begitu ya. Bu Fola yang berpengalaman di sini guru Bu Fola, biasanya memang seperti itu. Dan kepercayaan inilah yang sering diabaikan. Kepercayaan ini penting sekali dalam berhubungan dengan orang lain. Sekali lagi di tempat kerja, di keluarga, di gereja, dimanapun, bahwa kejujuran, menjadi orang yang dipercaya, itu adalah hal-hal yang memang kunci sukses. Ya, tadi kita belajar dari situ. Yang terakhir sekarang ya, jadi ini saya ada lagi. Alangkah indahnya kalau suami dan istri menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pasangan, biasanya kepercayaan itu penting banget. Setuju nggak nih? Setuju. Setuju ya? Setuju. Jadi kepercayaan itu selalu diperlukan, saling mempercayai, saling memberi kepercayaan. Ciing gimana? Ini gimana nih Ciing ini? Telepon diangkat dulu tuh gimana?
Ya udah deh. Sekali lagi ya. Lewat aja ya. Ya udah. Jadi sekali lagi kepercayaan dibutuhkan antara suami dan istri. Biasanya ini saya bacakan aja ya. Bapak Ibu kalau suami pulang larut malam, nah seperti itu. Ada kecurigaan dan sebagainya. Nah, gitu kan ada juga yang begitu. Atau kalau enggak sering ya, apa aku kan enggak. Jadi gini, suami istri harus ada kepercayaan. Nah, uang biasanya uang apa Pak? Gaji, uang apa istilahnya? Uang bulanan. Nah, itu kadang-kadang itu juga suami juga memberi kepercayaan sama istri. Nah, istrinya juga percaya setiap bulan dapat gitu ya. Dapat apa, Bu? Salary juga? Dapat kiriman. Jadi begitu. Jadi istri percaya kita bisa gunakan dengan baik, ya. Dan istri pun juga percaya sama suami ngasih setiap bulan begitu. Enggak, istilahnya bukan begitu. Bukan begitu. Ini aja. Jadi maksudnya setiap uang yang diberikan itu harus dipertanggungjawabkan. Di sini. Jadi ada nilai kepercayaan di sini. Dan kita percaya ibu-ibu semuanya bukan orang yang suka menghambur-hamburkan kan, apalagi dalam situasi seperti ini pasti setiap rupiah itu mesti dipertanggungjawabkan. Amin? Amin. Amin. Selalu seperti itu. Dan kepercayaan ya suami istri supaya tidak hanya mempercayakan keuangan aja, kepercayaan saling menjaga kesetiaan ya, di luar tidak belok kanan, belok kiri, tidak selingkuh, tidak menyakiti pasangan hidupnya. Nah, itu sumber kepercayaan seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak kita, harus ada kepercayaan ya antara seorang tua dan anak dan sebagainya. Nah, jadi kita biarlah menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. 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 Yang terakhir, mau bekerja keras. Jadi ini tadi di dalam Amsal 10 ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang yang rajin menjadi kaya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi bekerja keras di sini tidak malas. Kita mau belajar seperti semut. Semut itu mereka bergotong royong, bekerja untuk menyediakan waktu musim hujan. Musim hujan atau musim panas ya? Panas musim ya? Hujan. Musim hujan dong. Enggak, waktu dia bekerja itu musim apa? Musim kemarau. Kemarau ya. Panas. Jadi untuk musim hujan dia menyediakan persediaan makanannya untuk musim hujan. Musim hujan. Nah, jadi kita kalau saya dapat begini, pada saat kita bekerja selalu mendapatkan upah. Firman Tuhan juga katakan kalau kamu tidak bekerja ya jangan makan. Nah, jadi setiap upaya kita bekerja itu selalu ada upah. Dan kalau kita bekerja, sekali lagi dengan hikmat Tuhan bahwa apa yang kita dapatkan ini kita pertanggungjawabkan. Jadi biasanya ibu-ibu ini yang dipercayakan suami untuk dengan uang yang diberikan ini mengatur semuanya, ya, untuk kebutuhan sehari-hari, per minggu, per bulan, karena setiap bulan kita mendapatkan itu harus diolah sedemikian rupa supaya pada saat ini ya. Sekali lagi kita memanage keuangan setiap keluarga akan berbeda. Tergantung dari masing-masing orang. Kadang buat saya itu perlu, buat bapak, ibu tidak perlu. Tetapi ada saatnya untuk mengatur semua keuangan kita ini, biasanya ada cadangan yang harus kita sediakan. Pada saat-saat kita membutuhkan, uang itulah
persediaan itulah yang akan kita gunakan. Pada waktu Yusuf pun dengan diberi mimpi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, dia akan menimbun dengan hasil bumi pada waktu itu. Raja Fir'aun memberi kepercayaan pada dia. Pada 7 tahun kelimpahan dia ditaruh di lumbung persediaan. Pada saat kelaparan, dia tidak mendapatkan kelaparan, tidak mengalami. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan untuk 7 tahun kelaparan itu. Nah, biar itu juga menjadi kita, ya, kerja keras di sini bukan untuk dihabiskan pada waktu hari itu juga. Nah, ini kalau saya dapat hikmat ya, nanti kita bisa share apa yang Bapak Ibu dapat. Kalau saya bekerja keras pada waktu ini, ya kita tidak habiskan pada saat ini. Tidak kita habiskan pada bulan ini. Selalu harus kita kelola ada satu cadangan. Pada saat kita menghadapi kekurangan, semuanya kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi memang seberapapun itu ya, kita semua bisa memanage masing-masing. Nah, jadi bekerja keras ini harus dilakukan anak-anak Tuhan. Karena apa? Rasul Paulus juga mengajarkan seperti itu, ya. Orang yang tidak mau bekerja atau bermalas-malasan untuk bekerja tidak akan diberkati Tuhan. Bahkan dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Tadi ya. Kita punya Allah yang kaya. Jadi kalau kita bekerja keras seperti Tuhan inginkan, percayalah bahwa hidup kita pasti diberkati. Jadi tidak ada anak Tuhan yang miskin asal mau bekerja keras dan melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Jadi anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang kekurangan. Bukan menjadi orang yang meminta-minta berkat dari orang lain. Marilah kita merubah cara berpikir kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, jadi dengan bekerja keras kita diberkati. Kalau sudah diberkati, ingat kita juga jadi berkat untuk orang lain. Buat keluarga kita, saudara kita, gereja kita, orang-orang yang membutuhkan, hamba-hamba Tuhan. Bisa saja Tuhan bebankan itu kepada kita. Jadi sekali lagi, dengan bekerja, Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Itu, dan kita bisa menjadi saluran berkat. Amin. 3 hal kunci sukses. Yang pertama apa tadi? Jujur. Yang kedua? Dipercaya. Bisa dipercaya. Yang ketiga? Bekerja keras. Nah, kunci ini. Jadi memang nggak boleh malas ya. Ibu rumah tangga kalau malas, ya cucian numpuk. Setrikaan numpuk, anak-anak nggak makan, betul nggak? Betul. Nah, jadi ibu-ibu yang di rumah pun juga bekerja sama, ya. Jadi ini 3 hal yang kita pelajari malam hari ini. Ayo, silakan dengan materi ini kita bisa sharing. Satu persatu berbicara ya. Ibu, dari siapa dulu nih? Dari Pak Hansen dulu deh. Bapaknya dulu deh. Pak, dengan kunci sukses ini Pak, apa yang Bapak dapat Pak? Ya, Nak. Ya, tutup pagarnya, Nak. Pak Hansen. Halo. Hidup ya. Pak Shalom. Hansen. Halo. Halo ya. Dengan materi malam hari ini Pak. Shalom. Apa, Pak? Kalau Ya. kalau dalam materi kita, kalau dibilang kalau menjadi menjadi orang harus bekerja keras, emang betul itu. Kalau mau bekerja keras pasti kita pasti mendapat upah. Kalau kita bermalas-malas pasti kita akan nggak dapat upah kan? Iya. Itu udah
betul itu. Emang kita hidup itu harus terutama yang dibilang tadi dipercaya. Dalam kerjaan emang betul. Kalau dalam pekerjaan kita kalau dipercaya itu otomatis istilah kalau saya kan misal kerja. Kalau dipercaya otomatis bos itu semua tugas apa kerja apa pasti dikasih serah sama saya. Ya kan? Iya, betul. Kalau dia nggak percaya pasti dia bilang, buat apa? Kalau orang nggak bisa dipercaya, kita kasih bisa-bisa bukannya untung malah buntung Untung. nanti katanya. Iya. Ya cuman itu aja. Ya yang penting kita terutama harus dipercaya itu dulu. Baru kita kalau kita udah dipercaya berarti kita itu bekerja keras. Itu udah pasti. Ya, betul. Ya, itu aja. setuju, Pak. Betul. Ya, siapa lagi nih? Nanti Pak Yo menutup, Pak Yo ya. Pak Yo yang menutup. Dari Bulina. Oh, nggak bisa. Nggak keluar suaranya ya. Oh, Bulia. Ya, Bu. Ya, Bulia, gimana, Bu? Ya, dari firman tadi ya, kita mesti hidup jujur sama bisa dipercaya, terutama ya dimanapun sebenarnya ya. Di kerjaan, di rumah, sesama antar keluarga juga. Karena kalau kita nggak jujur juga, selain mengecewakan orang lain, kita mempermalukan diri sendiri, kita juga mempermalukan Tuhan. Betul, iya. Buat saya begitu, ya. Mengecewakan Tuhan, ya. Betul. Kecewa ya, mengecewakan Tuhan. Setuju saya, Bu. Tadi Pak Hansen juga udah nih. Bu Sari. Kejujuran. Dimanapun kita kalau jujur, pasti orang percaya. Dan kalau kita dipercaya orang, kita kan terus bekerja keras untuk orang dapat mempercayakan kita, seperti yang dibilang Bu itu tadi, bisa mempermalukan nama Tuhan yang kita bawa selama ini. Apalagi kita sudah anak-anak Tuhan, yang kalau kita tidak jujur, kita ketahuan misalnya kita tidak jujur, pasti orang mengatakan selama ini kita mengikuti Tuhan, tapi kita tidak membawa dia sebagai juru selamat kita, cuma kita hanya sebagai topeng. Iya, betul. Ya, setuju. Udah, Bu. Ada lagi? Ya. Iya. Bu Yayen. Kalau firman tadi ya, antara jujur, dipercaya, dan bekerja keras itu memang satu paket ya, seperti yang tadi disampaikan, itu memang satu paket. Kalau orang biasanya jujur, bisa dipercaya pasti. Nggak mungkin seorang bos ataupun siapapun yang di atas kita mempercayai orang si A kalau dia tidak bisa jujur. Nah, karena jujur dia dipercaya, jadi memang timbal balik ya. Jadi antara jujur, dipercaya, bekerja keras. Bekerja keras di sini ada satu hubungannya juga bagaimana seseorang yang dipercaya itu bisa bekerja lebih baik lagi. Kalau orang cuma bekerja biasa-biasa aja itu kan tidak bekerja keras. Tetapi kalau orang yang dikatakan bekerja keras berarti dia bekerja lebih daripada yang lainnya. Jadi antara kejujuran, dipercaya, dan bekerja keras itu memang satu berkesinambungan. Apalagi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita lakukan, mungkin bekerja di kantor, kita sebagai ibu rumah tangga, atau kita sebagai pelayan gereja, pelayan pekerjaan Tuhan, itu kan kita sebagai surat terbuka. Jadi memang 3 hal ini harus kita junjung tinggi dalam hidup kita, jujur, dipercaya, dan bekerja keras. Karena itulah yang dimaui Tuhan juga, dan itu yang membuat orang bisa ngerti, orang bisa membedakan, oh ini anak Tuhan atau orang dunia yang tidak mengenal kejujuran, tidak bisa dipercaya, dan orangnya tidak mau bekerja keras, apa-apa maunya enak itu. Kesusahan sedikit sudah nggak mau gitu. Tetapi bagaimana
kita menjadi surat terbuka di mana apa yang kita kerjakan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan yang terlebih lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan, tidak mempermalukan seperti yang tadi dikatakan Bu Lia. Itu saja dari saya, Bu Esther. Amin, ya. Bu Fola? Bu Fola? Iya. Sesuai dengan tema kita malam ini, Bu. Iya. Jujur, dipercaya, bekerja keras. Orang jujur pasti dipercaya. Tapi sering dalam kehidupan sehari-hari, karena kita jujur, sering disalahgunakan orang lain. Tapi karena kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah ingatkan, kita harus belajar hidup menerima ketidakadilan. Karena kita kalau hidup jujur, sering dimanfaatin orang kejujuran kita. Dan orang akan menjawab, itu sudah hal biasa. Tapi dari pengalaman hidup saya, kita biasa jujur, memang kita dipercaya. Dan ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita ketika kita menerima semua apa yang kita lakukan. Kita udah hidup jujur, tapi orang manfaatin kejujuran kita. Jadi artinya seperti kita diperlakukan seperti tidak adil. Tapi Tuhan bilang, Tuhan sudah melalui itu. Jadi kita berusaha untuk menerima ketidakadilan itu. Dan hasilnya luar biasa buat kita. Jadi tidak akan sia-sia kita ketika kita bekerja keras, kita akan nikmati dengan sukacita. Jadi kalau kita hidup jujur, semua orang akan percaya, dan pasti pekerjaan yang akan kita kerjakan itu berhasil. Meskipun belum sekeras yang kita inginkan. Biasanya kan kalau mau mencapai target, harus kerja keras segini-gini. Kan sebelum kita melakukan, Tuhan sudah tolong. Jadi bagi kita, tanpa harus kerja keras, apa yang mau kita kerjakan, karena Tuhan sudah percayakan, Tuhan akan bela. Jadi dari firman malam hari ini, kita hidup jujur, pasti dipercaya, dan pekerjaan kita pasti diberkati. Apalagi kalau kita ibu-ibu di rumah, pekerjaannya banyak sekali, pasti akan selesai dengan sendirinya, meskipun belum tuntas, mungkin cuci piring belum selesai ketika suami pulang. Nah, ketika kita masak, buat kita udah masak, mungkin cuma asalan karena cepat untuk mengerjakan semua. Apalagi kalau yang ngurus anak kecil, perasaan, aduh gak enak kali makanannya ya. Tapi ketika kita bekerja dengan sukacita, karena Tuhan menolong, pasti akan jadi enak semua. Dan sepanjang hari itu kita di rumah, pasti akan sukacita. Itu aja. Iya. Ya, puji Tuhan. Pak Iman. Ayo Pak Iman. Ayo Pak. Pak Im yang nongol gitarnya doang, Bu. Iya. Oh, ngumpet sih. Malu dia, Pak. Idem. Bulina jadi nggak bisa ngomong ya, karena suaranya nggak keluar. Bulina. Ya. Pak Yo. Jadi, nanti sebelum Pak Yo, saya sampaikan gini. Nanti saya serahkan sama Pak Yo ya. Jadi, dari semuanya ini, kalau saya ambil ya, Bu Yanti belum, Bu. Oh, Bu Yanti belum. Mana Bu Yanti? Nah, Bu Yanti. Mana Bu Yanti? Bu Yanti lagi nyuci. Jadi, itu bekerja keras itu. Betul. Jadi memang saya setuju. Jujur, tanggung jawab, kerja keras ini malam hari ini biarlah menjadi bagian hidup kita, gaya hidup kita, lifestyle kita. Nah, jadi biarlah malam ini benar-benar ada sesuatu yang kita ambil, karena apa? Dampak semuanya yang diperlukan itu yang ada di dunia ini
kehidupan sosialisasi kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih dari rata-rata. Kalau orang bisa dipercaya, kita juga harusnya sebagai anak Tuhan harus lebih bisa dipercaya. Harus lebih bisa dipercaya. Karena apa? Tadi disebutkan sama Bu Yeyen, kita tuh surat terbuka. Pada saat kita melenceng, itu disorot banget. Saya ingat Pak Im itu, ada teman kerjanya dia, saya ingat banget ya. Pelayanan di gereja bagus. Dia bisa ini itu. Tapi begitu masuk kerja, dia telat kerja, maksudnya atau nggak bertanggung jawab. Nah, jadi harus diimbangi dari apa yang di mimbar di gereja itu direalisasikan di tempat kerja dimanapun itu. Iya, seperti itu. Jadi memang biar malam hari ini menjadi gaya hidup kita, jujur, bisa dipercaya dan bekerja keras. Itu saja. Ya, serahkan sama Pak Yo. Pak Yo, silakan. Ditambahin sama Pak Yo, dilengkapi sama Pak Yo. Ya, kalau menurut saya dengan tema hari ini kan kunci kesuksesan memang tergantung daripada diri kita sendiri, ya kan, yang menentukan sukses enggaknya hidup kita. Itu benar udah pembahasan pada malam hari ini kan urutannya udah benar, hidup jujur, percaya dan bekerja keras gitu. Kalau kita ada jujur, dipercaya dan kita bekerja keras akan menerima kesuksesan gitu. Jadi kita sendiri. Putus-putus ya. Ya. Jadi menentukan bukan siapa-siapa gitu. Jadi semuanya. Pak Yonya terlalu jauh, suaranya nggak jelas. Pak Yo, putus-putus Pak. Pak Yo ke depan lagi Pak Yo. Suaranya. Ya. Nah. Ya, menurut saya itu kalau kesuksesan itu ya ditentukan pada diri kita sendiri gitu. Ya kan? Ya. Jadi urutan pada pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini udah benar urutannya itu. Kalau menurut saya kan, jadi pertama itu hidup jujur dulu, dipercaya dan bekerja keras. Jadi semua itu sudah kita lakukan dengan baik, maka kesuksesan itu akan pasti kita dapatkan gitu. Jadi semua itu dari kita sendiri. Jadi mau nggak dapat tekad kita, niat kita untuk berjuang untuk meraih sukses itu gitu. Pasti sukses ya, kunci sukses ya. Sukses dalam keluarga, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam berhubungan. Tergantung dari kita, bukan siapa-siapa gitu. Dari kita pribadi yang menjalankan. Ya gitu. Caranya gitu. Ya. Ada unek-unek nih. Tadi Bu Paula kan bilang kejujuran itu kadang-kadang disalahgunakan sama orang, bisa dimanfaatkan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Ini bagus banget ini. Kadang-kadang seperti itu, kejujuran bisa disalahgunakan orang. Kebaikan juga bisa disalahgunakan orang, dimanfaatkan. Nah, ini gimana nih? Bapak Ibu, komennya ini. Bagus banget sih tadi saya, iya benar juga ya. Bisa disalahgunakan orang, bisa dimanfaatin orang. Kalau aku pribadi sih Bu Esther, menyikapi hal seperti itu memang kita mau tidak mau, memang kita kan selalu harus berhubungan dengan Roh Kudus. Ya, itu yang hikmat yang daripada Tuhan itu biasanya Roh Kudus nuntun kita. Kita biasanya kalau misalnya kita bergaul sama satu orang gitu ya, terus saya tuh kok nggak srek, padahal nggak ada apa-apa nih, kok saya nggak srek, nggak apa-apa. Tapi benar beberapa kali saya pernah lakuin seperti itu, ternyata orang itu menipu gitu loh. Jadi nggak tahu kenapa, saya percaya itu bukan karena kepintaran saya, bukan karena kegagahan saya, tetapi karena Roh Kudus yang memimpin hidup kita, mengarahkan kita, memberi sinyal. Jadi kalau mungkin kalau memang
orang yang tidak benar, kita dikasih sinyal gitu loh. Kita mungkin tidak menjadi tidak damai sejahtera. Mungkin untuk membantu orang tersebut, kita kok tidak damai sejahtera ya gitu ya. Jadi ternyata memang orang itu mungkin menipu. Pernah juga kita punya satu pengalaman seperti itu, benar-benar tuh saya percaya itu bukan karena kepintaran saya, tapi benar-benar Roh Kudus yang memimpin. Dan Roh Kudus yang memberi sinyal benar di dalam hati kita ini. Kadang kalau kita orang diem aja, kita kok tergerak gitu ya. Kita tergerak itu juga mungkin Roh Kudus. Gitu loh. Mungkin orang itu lagi butuh atau apa. Saya pernah satu pengalaman yang dulu sering saya ceritakan di FA saya ya, waktu anak-anak masih kecil. Saya punya teman seorang janda, dia masih umur 30 waktu itu, masih muda banget, anaknya 2 cowok. Anaknya yang satu ini memakai kacamata tebal gitu loh. Satu saat pas saya lupa ya waktu itu pas apa yang saya ingat hari itu ulangan umum. Saya pikir kok si Glenn itu kok nggak pakai kacamata seperti itu. Padahal dia kacamatanya tebal. Orang kan pasti nggak kelihatan dong. Apalagi dia bisa pusing kalau biasanya pakai kacamata terus nggak gitu ya. Terus entah kenapa hari itu saya nggak ngerti, kalau dia ulang tahun juga saya nggak tahu gitu loh. Cuma waktu itu saya tergerak. Kok rasanya di hati saya tuh Roh Kudus ngederain saya untuk memberikan sesuatu kepada ibu muda ini, teman saya ini ya. Terus itu saya kasih aja karena saya ngerti mereka dia kan sudah menjadi janda, sudah ditinggal suaminya, punya anak 2, sekolah semua gitu ya. Dan kehidupan dia juga mungkin agak berat seperti itu. Waktu itu saya nggak tahu kok tergerak itu untuk memberikan sesuatu kepada dia. Sama sekali saya nggak ngerti, dia mungkin kacamatanya pecah, dia pas ulang tahun saya sama sekali nggak tahu gitu loh. Cuma Roh Kudus gerakin gitu. Tapi ternyata setelah dia terima itu beberapa hari kemudian dia ngomong ke saya gitu, maksudnya ya, mereka bilang makasih tante gitu. Saya kaget loh, kenapa nih anak ini gitu, padahal saya kan ngasih bukan anaknya, ngasih ke mamanya gitu. Ternyata dengan berkat yang saya kasih ke dia itu, dia bisa membeli kacamata, ternyata kacamatanya pecah gitu loh. Jadi saya tuh nggak ngerti sama sekali masalah itu. Nah, saya percaya itu kan bukan saya tahu, tetapi siapa yang nuntun saya menggerakkan hati saya, Roh Kudus. Ya kadang-kadang hal-hal seperti itu yang benar-benar di luar kendali kita supaya kita nggak dimanfaatin orang, kita nggak salah memberi kepada orang, bahkan kita nggak salah mendoakan orang bisa juga ya. Jadi memang ya satu-satunya kita minta hikmat Roh Kudus supaya pimpin dalam tindak tanduk kita. Itu pengalaman saya gitu, Bu Esther. Iya, setuju ya. Jadi menanggapi yang disalahgunakan orang tadi yang disampaikan Bu Paula tadi itu bisa saja disalahgunakan orang. Ya kembali lagi ya, Tuhan itu bergaul erat dengan orang yang jujur. Tadi firman Tuhan katakan ya, di situ bergaul erat. Jadi memang saat kita akan melakukan kejujuran, itu pasti Tuhan kasih hikmat. Ya, kasih hikmat. Kamu harus lakukan ini, atau kamu jangan. Jadi memang Roh Kudus itu menuntun, mengarahkan kita. Kalau memang ada dorongan kuat, kamu harus memberi. Tapi pada saatnya ada jangan. Nah, seperti itu. Ngalami juga kan, Bu? Nah, memang itu Roh Kudus. Mungkin satu-satunya supaya orang tidak menyalahgunakan kita dengan kejujuran kita bisa dipercaya orang ya. Dengan seperti itu, hikmat yang Tuhan berikan itu adalah satu-satunya kunci buat kita juga untuk meraih sukses itu, yaitu kejujuran tadi ya, disertai dengan hikmat ya, tadi ya, sertai dengan hikmat, bahwa tidak mulus kejujuran harus semua jujur. Saya pikir seperti itu. Gimana? Gak apa-apa kita kesempatan untuk sharing ya. Kadang-kadang kalau saya dulu sempat dibilang anak-anak sering bohong ya. Ini nggak apa-apa nih dengerin anak-anak itu. Kadang-kadang udah kamu makan aja, Mama udah kenyang gitu. Ini sederhana ya. Padahal kita kadang-kadang pengen anak kita puas untuk makan sampai ini gitu. Oh dilihat ini, lihat kondisinya ini, biarlah anak-anak lah orang tuh. Udahlah, Mama udah kenyang deh. Mama udah makan, padahal udah. Nah, sekarang saya perutnya kerucuk-kerucuk ya. Jadi memang nggak semuanya, gimana ya? Nggak semuanya gimana Bu Pola ya? Siapa ini ya? Bapak Ibu kita sharing ini nih, bagaimana dikemas kejujuran itu tidak polos begitu loh, kejujuran yang apa ya istilahnya itu? Nggak konyol gitu, asli apa ya? Gimana istilahnya itu?
Istilahnya kejujuran buat kebaikan kali. Berbohong buat kebaikan itu. Tapi sebenarnya nggak boleh loh Pak, padahal ya. Ya, iya, Karena makanya itu. kalau sesuai firman Tuhan Iya. nggak boleh kan, bohong nggak boleh gitu Kalau ya. dibilang Nggak kan boleh, ya. Harus, bohong buat kebaikan. Itu nah kan itu dia. nggak salah Biasanya, itu. biasanya dunia ngomong gitu Pak, tetapi sebenarnya Ya. nggak boleh seperti Nah. itu kan. Iyalah. Ada yang bilang gini, jujur apa jujur apa nek jadi susah tuh apa jujur apa sih istilahnya? Jujur bisa hancur. Nah, ini ada yang Pak ngomong Im, ini jujur. Pak Im mau ngomong. Oh tuh jujur ajur katanya. Ini Ya Bulia benar. Pak Im tadi bilang, jadi kalau ada orang yang umpamanya membutuhkan ya, kita pun nggak ada uang nih, istilahnya gitu kan Pak. Tapi kita memberi gitu, gimana Pak? Jadi memang ada hal-hal. Pakai hikmat. Bu. Ya itu dia. Jadi begini, Hikmat. kejujuran di sini tidak pure begitu ya. Ada hikmat yang menyertai kita pada saat ada orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau benar-benar jujur nih, kita nggak ada uang, umpamanya. Ini diperhadapkan ya. Tapi dia lebih membutuhkan. Nah, sekali lagi ini yang sikap yang harus kita ambil. Apakah kita melepaskan pada saat kita juga perlu? Jujur, kita perlu. Tapi dia lebih membutuhkan. Nah, disinilah diperlukan hikmat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya seperti itu. Ya, sekali lagi, bahwa kembali lagi tadi, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau kita sudah melakukan bagian kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kita itu kasihnya nggak diragukan. Pasti dia akan menyertai, memberi hikmat kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan satu hal, kita tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, kalau saya dapat sesuatu ini, bahwa kejujuran disertai hikmat Tuhan. Setuju nggak? Jadi kejujuran yang tidak polos-polosan begitu. Nanti kalau polos-polosan dampaknya bisa dipermainkan orang, dimanfaatkan sesuai dengan Bu Vola bilang tadi, bisa disalahgunakan dan semuanya. Sertai hikmat Tuhan. Jadi bagian kita melakukan kejujuran, bagian kita supaya bisa dipercaya, bagian kita bekerja keras, selebihnya bagian Tuhan memberi hikmat kepada kita dan upah yang kita kerjakan. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kita ambil pelajaran melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Pak Yo? Pak Yo kemana? Oh. Jadi kita mau tutup ya. Ada yang mau lagi akan disampaikan Bapak Ibu? Bu Vola barangkali. Pak Hansen. Lanjut minggu depan. Minggu depan lagi. Iya, minggu depan lagi. Oke. Kita akan tutup ya. Kita malam hari ini kita akan tutup. Kita bersyukur berapapun kita yang hadir. Ada satu hal kita belajar firman Tuhan yang luar biasa. Masukan Bu Esther. Ya. Masukan untuk Pak Im. Nanti setelah mungkin kita sudah doa penutup, kita yang ikut tolong difoto ya, supaya dimasukin di grup, supaya mereka bisa ngerti bahwa ini ada Zoom FA gitu. Supaya mereka nggak cuek-cuek aja gitu loh, supaya kita tuh ada berkesinambungan seperti itu. Apalagi mereka yang sudah nggak bertatap muka, di Zoom pun nggak ikut gitu. Jadi kan kayak orang hilang seperti itu. Jadi kita jaga kesatuan kita. Mungkin setelah nanti selesai doa penutup kita bisa foto Pak Im. Nggak apa-apa sekarang juga nggak apa-apa. Ya terserah monggo. Foto sekarang juga nggak apa-apa. Pak Yo mana Pak Yo? Pak Yo. Ya siap. Ya. Bu Yanti Pak Yo. Ya ini. Duduk di samping.
Dihitungi dong Pak, 1, 2, 3 gitu Pak. Apa itu? Oke. Malam hari ini, kalau bisa kita berdoa untuk beberapa hal ya. Ya, jadi kita berdoa untuk bangsa Indonesia, terlebih di tengah pandemi ini kita tidak tahu apa yang sampai kapan begitu. Tetapi anak Tuhan harus lebih lagi berdoa untuk bangsa kita dukung untuk bangsa kita, untuk Pak Jokowi khususnya ini ya, karena memang kalau kita tahu ada orang-orang yang ingin merongrong ini NKRI, kita berdoa untuk bangsa Indonesia ya. Akan kita bagi ya, malam ini kita akan bagi untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintahan Pak Jokowi, untuk semua tim keamanan, terutama untuk pandemi ini gugus tugas gugus tugas untuk pandemi ini supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, bangsa ini lepas dari pandemi ini. Nah, nanti saya mohon untuk doa ini, Bapak-bapak, nanti Pak Yu aja yang nutup nanti ya. Sekali lagi untuk bangsa Indonesia, untuk jajaran pemerintahan semuanya, untuk pandemi semuanya ini saya serahkan untuk Bu Sari ya Bu ya. Bu Sari, halo, halo. Ya, halo. Bu Sari berdoa. Ya, Bu Sari berdoa untuk Indonesia ya Bu. Ya. Pak Jokowi, ya semua, Pak Jokowi khususnya untuk pandemi ini. Ya, untuk bangsa Indonesia ya Bu Sari. Ya. Ya. Yang kedua nanti Bu Yayan tolong berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Di saat pandemi ini banyak orang murtadin, Bu. Banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Banyak sekali. Jadi melalui streaming, melalui Facebook, melalui online yang ada itu, hamba-hamba Tuhan semuanya bekerja. Bahkan yang di mana-mana. Pokoknya khusus buat hamba Tuhan, untuk gereja kita ya Bu ya, khususnya ini kita doakan supaya melalui sarana semuanya, televisi, Facebook, apapun itu, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan hamba-hamba Tuhan semua. Kita ya semuanya yang ini. Nah, nanti yang terakhir Pak Yo yang tutup ya Pak Yo. Pak Yo, halo. Ya. Pak Yo minta tolong berdoa untuk mata pencarian anak-anak Tuhan dimanapun berada ya Pak Yo. Semua. Ya. Sama FA yang ada, kita doakan juga. Bu Yayan jangan lupa gereja-gereja dengan denominasi juga ya Bu Yayan ya. Ya. Jadi Pak Yo nanti akan tutup ya Pak Yo untuk persekutuan kita malam hari ini. Berdoa untuk setiap mata pencarian anak-anak Tuhan, masalah-masalah pergumulan setiap anak-anak Tuhan, yang sakit pun juga. Jadi sekali lagi Bu Sari, Bu Yayan, nanti Pak Yo. Ya. Kita doa bareng-bareng yuk. Kita mau nyanyi lagi atau gimana Bu? Atau langsung tutup doa ya? Hah? Nyanyi sekali lagi kali Bu. Nyanyi aja. Itu gitarnya sudah nongol kok ya. Ya udah di-mute dulu supaya nggak delay ya. Kali ada yang gitar. Iya. Ya. Ya. Dede coba deh. Kemurahan
dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, dengan lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bu Sari, mic-nya, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa. Kalau Engkau mengizinkan kami untuk dapat bertemu dua sekalipun dalam keadaan Bapa dalam Zoom, kami berterima kasih bahwa hari yang indah ini Bapa kami merasakan mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami, biar kami tetap Bapa melakukan apa yang sudah Kau nyatakan pada kami, menjadi kami anak yang jujur, anak yang benar-benar Tuhan berhasil, dan kami bekerja keras, dan itu Bapa satu paket, dan kami mendapatkan semuanya dari Engkau. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kami. Bapa, pada malam hari ini kami masuk dalam doa syafaat. Tuhan, berkati kami Bapa dalam malam hari ini. Kami berdoa buat Bapak Jokowi dan Bapak buat Indonesia dan NKRI. Tuhan, Engkau yang memilih Bapak Jokowi sebagai presiden dan pimpinan kami. Tuhan berkati dia dalam melakukan setiap aktivitas tugas-tugasnya. Engkau melindungi dan memberikan Bapak berkat yang luar biasa bagi Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, Indonesia adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Indonesia berkati untuk memberkati setiap negara-negara lain juga. Terima kasih Bapak. Engkau berkati mulai dari Bapak Presiden kami hingga sampai aparatur terendah. Engkau melindungi mereka dan menjaga mereka. Engkau lingkupi mereka di dalam setiap tugas mereka, agar mereka juga jujur untuk melakukan semua tugas-tugas mereka Tuhan. Karena mereka sudah Kau utus dan mereka sudah Kau berikan Bapak berkat yang luar biasa untuk mendapatkan Bapak satu tugas, dan biarlah mereka bekerja dengan hati nurani mereka Tuhan, dan mereka dapat melakukannya untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia, dan Indonesia maju oleh karena Engkau dan bukan kami, tapi oleh Roh Kudus yang memimpinnya. Biarlah Indonesia untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Semuanya Bapak, Engkau memberkati mulai dari Sabang hingga sampai Merauke, hingga Indonesia Bapak mendapatkan kemakmuran, kejayaan yang daripada Engkau. Engkau melihat Bapak keadaan perekonomian Indonesia, Engkau naikkan lagi Bapak, karena kami tahu Tuhan, masa-masa yang sulit ini Indonesia juga merasa terpuruk Tuhan. Tapi kami tahu Engkau ada di Indonesia, maka Engkau memberkati Indonesia, Indonesia menjadi makmur dan Indonesia jaya oleh karena nama-Mu ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tugas-tugas pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang begitu indah ini Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan ya Tuhan untuk kami lebih bersekutu bersama teman-teman seiman kami Tuhan. Terima kasih, Bapak. Satu hal yang begitu baik Tuhan, satu hal yang begitu mengagungkan Engkau ya Tuhan, lewat pandemi ini Tuhan, walaupun kami boleh bersekutu lewat Zoom ini, kami percaya Tuhan media yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Amin. Untuk kami tetap Tuhan membicarakan Tuhan, sharing akan firman-Mu Tuhan, sehingga iman kami semakin hari boleh semakin bertumbuh Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, Tuhan, dimanapun hamba-hamba ini Kau tempatkan, baik di desa-desa, di kota-kota, di pelosok-pelosok Tuhan, dimanapun hamba-hamba ini berada, Tuhan Kau tahu Tuhan,
Di masa-masa pandemi ini Tuhan, mereka juga bekerja untuk Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat pekerjaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau menjamah setiap orang-orang Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan, boleh menjadi percaya akan Engkau Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, kami boleh mendengar di mana-mana Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan, bahkan mereka boleh menyerahkan hidupnya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, dimanapun saat ini gereja-gereja-Mu berada Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu saat ini berada Tuhan, Tuhan pakai mereka Tuhan untuk membawa banyak jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau akan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami tidak memandang gereja dari mana Tuhan. Semua denominasi Tuhan, semuanya bersatu Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak lutut boleh bertelut, banyak mulut boleh mengaku Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka boleh berada Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu, damai sejahtera-Mu terus melimpah atas mereka. Tuhan mencukupi segala keperluan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya lewat pandemi COVID ini Tuhan, Kau punya rencana yang indah buat bangsa ini Tuhan, bahkan buat seluruh dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap hidup takut akan Engkau Tuhan. Untuk hidup senantiasa mengandalkan Engkau ya Bapa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan seluruh anak-anak-Mu Tuhan akan Kau berkati mata pencaharian mereka Tuhan. Engkau akan menolong setiap kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam pergumulan kehidupan, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau apapun permasalahan kehidupan mereka, Tuhan, Kau datang melawat mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat pandemi ini Tuhan, Engkau akan nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat Tuhan, betapa besar akan kuasa-Mu Tuhan, betapa dahsyat nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, lewat media-media sosial, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat apapun Tuhan, WA, lewat berbagai macam media sosial Tuhan, yang menyajikan ibadah-ibadah online Tuhan, itu boleh Tuhan mengabarkan Injil ke seluruh dunia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat ini semua Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja secara luar biasa hari-hari ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, juga kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh menghadapi kehidupan ini Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kami terus mempertahankan iman percaya kami sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat-Mu, berikan hati yang bijaksana Tuhan, untuk mereka boleh menggembalakan di dalam penggembalaannya Tuhan. Kau campur tangan, supaya boleh membina kami Tuhan, menguatkan setiap iman percaya anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan, Engkau percayakan baik yang di Serpong maupun di Bekasi ya Bapak, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus hidup mengandalkan Engkau. Hati kami teguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan, sampai kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak kami di surga, sungguh mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih kebaikan Tuhan, atas perlindungan Tuhan di depan kami supaya hari ini, Bapak. Kami boleh melalui kehidupan kami dari pagi siang hingga sampai hari Tuhan. Kami boleh bersekutu Tuhan lewat jom Eva kami pada malam hari Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang ikut Tuhan dalam ibadah jom pada malam hari Tuhan Yesus. Kami silakan hidupkan kami dalam hari Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan. Engkau selalu memberi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan untuk menjadi kehidupan ini Bapak. Kami percaya Tuhan, kasih sayang-Mu terus senantiasa ada di kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Misalkan hidupkan kami dalam kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkaulah nakoda kehidupan kami. Engkau yang betul kami. Engkau saja yang sanggup menolong ini, yang memberkati kami Bapak. Apapun persoalan kami, Tuhan pasti bukan jalan, tapi berikan setiap kami yang membanggakan. Satu kota yang baru, kami yang mengalami sakit tulang tubuh, demi kuasa Tuhan menjamah, wujud semua pernyataan kita nama Yesus. Kami serahkan depan kami, dan kami Tuhan, keluarga besar kami, dan orang tua kami, adik kakak kami, dan kami, ponakan kami, kakak ipar kami, ya Bapak,
dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, khusus mereka yang berusaha Engkau, Tuhan tolong jamah mereka, setiap ibadah Tuhan, kami rindu Tuhan, setiap mereka Tuhan boleh mengenal dan percaya Engkau, sebagai Tuhan, itu sama sekali mereka lupa. Kami silakan begitu mereka dalam kasih Tuhan, sepanjang malam ini Tuhan, kita penyembuhan Tuhan, kepada mereka Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk mereka lupa, Engkau mengasihi mereka Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Pak Ustaz kami sepanjang malam hari yang kasih Tuhan, kami dipercaya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sayang Tuhan, selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang malam hari Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara yang terkasih Tuhan. Terimalah kasih kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, ajaib mujizat berkatan, tenang di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, alam Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya.